Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagikan, saya kali ini mau nantang polisi. Wis kadung jengkel, wis kadung bledos uteknya. Ya, selamat hari raya minal aidin wal faizin. Rahayu Bu Valeria, Yeni, Wien. Kali ini saya mau nantang polisi. Di seluruh Indonesia saya tantang polisi sekarang. Ditangkep ya apa ora, biarin aja lah, jengkel aku. Saya jengkel dengan kondisi, makanya saya tantang polisi. Di seluruh Indonesia saya tantang. Sampaikan sama polisi-polisi, petugas-petugas termasuk TNI di seluruh Indonesia. Polisi, TNI, Satpol PP, pokoknya aparat-aparat pemerintahan saya tantang. Ya, mohon maaf lahir batin. Tantang kepolisian, Satpol PP, termasuk TNI, termasuk aparat pemerintahan. Saya tantang semua. Kalau sudah 1000 yang nyimak dibagikan biar sampai. Saya mau tantang polisi, TNI. Saya sudah tanggung, kepalang tanggung, sudah terlanjur pakai baret merah. Saya serius ini. Saya serius mau menantang polisi, Satpol PP, TNI, semua saya tantang.
Saya tidak main-main. Saya bilang saya main-main. Nah, ini saya jelas, saya menantang ini. Sudah kepalang tanggung lah. Hidup di negara sendiri kayak begini. Ruwet. Saya sudah kepalang tanggung pakai beret merah. Kamu gak usah nyinyir. Kalau kamu gak berani nantang polisi, TNI, Satpol PP, gak usah banyak ngomong. Sekarang begini, ya. Kenapa saya tantang TNI, Polri, Satpol PP? Sekarang begini. Di timur, di daerah timur sana, ada kejadian orang dari pihak medis datang ke kampung, ya, masalah corona saja, malah orang-orang medis diusir. Sedangkan dokter sudah banyak yang mati. Makanya saya tantang Satpol PP, Polri, TNI, jika membutuhkan tenaga kami rakyat Indonesia, khususnya untuk ormas, kami akan membantu. Saya tantang itu. Sudah waktunya bapak-bapak polisi, TNI yang bekerja di lapangan melibatkan kami. Tidak apa-apa Pak, tegas sedikit Pak, pentungin Pak orang-orang yang ngejal-ngejal itu Pak. Kami masyarakat bersama Polri dan TNI Pak, menantang bapak-bapak semua aparatur negara untuk bersikap tegas. Gak usah ada toleransi lagi. Permisi Pak, selamat siang Pak, Bapak dari mana, mau kemana Pak? Langsung aja dipentungi Pak, dipentungi Pak langsung. Kalau kurang-kurang Pak, kalau kurang-kurang kami organisasi masyarakat siap untuk dilibatkan. Kami tantang Polri, TNI untuk melakukan tegas terhadap masyarakat yang bandel. Ini kurang ajar ini sekarang. Tingkat kematian meningkat santai-santai saja. Wolos-wolos saja seperti tidak terjadi apa-apa. Dokter sudah meningkat, banyak yang mati. Terus kamu pikir ini tanggung jawabnya dokter, medis? Himbauan cuma dijadikan slogan. Kami mendukung Polri, TNI untuk melakukan tugasnya secara tegas Pak, mulai habis lebaran. Gak usah dikasih lagi yang namanya manis-manis. Rakyat Indonesia wis kadung angel-angel. Yang bandel-bandel langsung dipentung pakai rotan. Setiap petugas bawa rotan Pak, biar selesai kelar Pak. Lebih baik kita berdiam di 2 minggu sampai dengan 1 bulan, ketimbang ini diolor-olor sampai berbulan-bulan. Masya Allah, kalau sampai bertahun-tahun ini kejadiannya seperti ini. Ini mau sampai kapan? Masih banyak orang Indonesia yang bermental miskin. Mentalnya mental miskin.
Saya tantang makanya kepolisian, TNI, bapak-bapak semua yang bertugas Pak, kalau Bapak berani tegas, Bapak hebat. Nggak perlu Pak, nggak usah kayak begini-begini lagi Pak. Selamat siang. Permisi, Bapak dari mana? Bapak dari mana? Pak silakan Pak putar balik Pak. Dia Pak lolos Pak lewat jalan tikus Pak. Lolos lewat jalan tikus, menularkan lagi itu nanti pulang kampung. Makanya saya tantang. Dan kami masyarakat siap bekerja sama jika itu dibutuhkan tenaganya Pak, untuk menjadi relawan itu. Kasihan Polri, polisi di Indonesia ini sudah cukup baik. TNI di Indonesia ini sudah cukup baik. Semuanya mengedepankan kemanusiaan. Cuman rakyatnya blegedes, masyarakatnya jancuk kabeh. Blegedes sing nakal-nakal kayak blegedes kabeh, sing bandel-bandel kayak jancuk kabeh. Sekarang dokter banyak yang mati. Sekarang kematian akibat COVID-19 meningkat. Modjar kowe. Sangat wajar sekali kalau medis mengeluarkan, orang-orang dokter sebagian yang merasa lelah, merasa tidak dihargai oleh masyarakatnya sendiri. Mereka berbondong-bondong, orang-orang sakit karena COVID-19. Kelabakan semua medis pusing sampai hampir nyerah, mengeluarkan tagar terserah Anda. Capek dokter itu. Itu sudah saking-sakingnya capeknya dokter dan pemerintah mengimbau. Tetapi masyarakatnya ini bandel-bandel. Sedikit-sedikit mati itu di tangan Allah. Mati itu di tangan Allah. Gak takut sama corona tah? Gak wedi. Nek mudar-mudar dhewe aja ngajak-ngajak liyane. Mati karena Allah, mati karena Allah. Gayamu cong-cong. Coba kalau kamu tidak takut dengan corona, tak kasih siapa yang berani sini datang ke saya, tak masukin ke kandang macan. Mati nggak kira-kira kau dimakan sama macan? Tuh mati karena Allah, lu mati karena macan kalau ku masukin ke dalam kandang macan. Kali ini saya menantang bapak-bapak polisi TNI yang bertugas di lapangan yang membantu adanya pandemi COVID-19, wabil khusus di negara Indonesia ini. Semua merata, apalagi yang di zona-zona merah Pak. Tolong tegas Pak, kami siap dilibatkan masyarakat Indonesia, tetap mencintai, tetap mendukung, tetap mengapresiasi, tetap mensupport Polri dan TNI. Untuk melakukan lebih tegas lagi, nggak usah dikasih ampun itu. Masyarakat-masyarakat yang susah, yang ngeyelan itu, pentung sekali pakai rotan Pak. Gebukin aja pakai rotan sudah. Tuh lihat luar negeri sudah selesai. Cina sudah merdeka. India sudah agak kondusif karena penegakannya. Malaysia orang keluar didenda 2000 RM. Korea orang keluar didenda 100 juta. Indonesia didenda cuma diomongin. Pak, jangan kayak begitu Pak. Jangan terlalu manis-manis. Kamu gak kasihan? Teman-teman masyarakat gak kasihan medis? Se-Indonesia dilarikan ke sana semua. Mau medisnya berapa ratus orang, berapa ribu orang, berapa juta orang. Kalau masyarakatnya bandel, nggak ada hebat-hebatnya orang medis. Karena untuk kasus ini yang paling hebat adalah jika masyarakat ini kompak untuk mencegah. Itu masyarakat sendiri yang hebat, bukan dokternya. Ini mau sampai kapan coba? Mau sampai kapan? Apa nggak sedih? Coba kamu lihat video-video berapa para medis meninggal. Apa gak kasihan?
Dokter-dokter sudah pada mati. Setiap hari dokter mati pakai ambulan, diantar ke kampungnya. Dokter sampai berbulan-bulan, sampai detik ini pun tidak lebaran, tidak pulang, 24 jam mereka kerja. Tapi masyarakat sendiri yang bandel-bandel itu, sok-sok diplomatis, sok-sok rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat ngeyelan buat apa? Ngerugiin rakyat yang lain, ngerugiin rakyat sebagian besar. Ini lebaran, sekarang corona sudah mulai dilupakan. Walaupun pemerintah pusat sudah menghimbau, walaupun setiap daerah ada penjagaan, walaupun ada PSBB, tetap ngumpet-ngumpet kayak tikus. Makanya saya tantang untuk bapak-bapak Polri, TNI, Satpol PP. Bapak-bapak tegas. Kami rakyat mendukung, Pak. Bapak-bapak semuanya nggak usah takut diintervensi oleh mereka-mereka rakyat-rakyat yang ngeyel. Nyari sensasi, matamu nyari sensasi. Ayolah masyarakat, kita selesaikan dengan 2 minggu. Kita bikin semua nggak ada yang keluar. Lamanya 1 bulan, biar terdeteksi semua. Setelah itu selesai, kondisinya stabil seperti tahun-tahun yang lalu. Ini kalau diolor-olor terus sampai detik ini, besok gitu dicicil terus sampai bertahun-tahun, bagaimana tidak merugikan? Semua orang dirugikan, terlanjur orang semuanya pada miskin, orang pada nggak bisa makan. Lebih baik 2 minggu atau 1 bulan kita melewati semua ini, ketimbang terlalu panjang. Dua minggu atau 1 bulan tidak membuat kita mati, saudara-saudara. Lagian bantuan pemerintah juga harusnya pendataannya rapi, semuanya bisa terciprati dengan rata dengan baik. Pemerintah sudah mengocorkan dana besar-besaran begitu. Ini pemerintah daerah ini saya gugah semuanya. Bu, yang pendataan itu yang benar, supaya orang-orang yang mendapatkan haknya, yang kaya, yang punya duit, yang punya tabungan, gak usah ikut-ikutan minta. Bila perlu kalau dikasih tolak. Zu mampu, Zu punya uang, Zu masih bisa makan, Zu masih ada barang yang untuk dijual untuk bertahan di adanya pandemi COVID-19. Jangan malah ikut-ikutan orang-orang yang punya, yang orang-orang mampu malah mengharapkan sembako. Kamu ngarepin sembako, sah, enggak? Saya tidak pernah mengharapkan sembako dari siapapun. Malah saya membantu mengeluarkan sembako. Bangun itu mentalmu makanya. Kalau Anda merasa mampu, jangan pernah mengharapkan sembako. Hukumnya haram. Karena masih banyak orang-orang yang susah yang membutuhkan bantuan-bantuan sembako itu. Kok menghina saya malah mengharapkan sembako? Saya malah menyediakan sembako kalau ada orang yang datang ke rumah, saya siapin sembako. Ini kamu lihat. Ini sembako. Sini saya kasih sembako ini. Ini sembako, ini beras ini, ya. Ini beras. Sengaja ini saya kasihkan kalau ada yang datang ke rumah. Enak kali kau bilang saya. Jangan apa-apa kamu mati di tangan Tuhan, mati di tangan Allah, mati di tangan Tuhan, mati di tangan Allah. Allahu Akbar. Pemimpin kamu anggap apa? Presiden kalian anggap apa? Alim ulama kamu anggap apa? Kalau sudah memberikan himbauan, jangan lupa berdoa dan berikhtiar, tapi kalian masih ngeyel.
Haram bagi saya menerima sembako dari pemerintah. Saya masih berusaha, bukan mental miskin. Saya masih mampu untuk makan diri saya sendiri, untuk orang tua saya, untuk anak-anak saya, untuk adik-adik saya. Masih cukup saya mencukupi itu. Apa saudara-saudara, ini tujuannya edukasi. Lelah, capek, kasihan para dokter. Nggak ada yang mati karena Allah, mati karena Allah. Kue tak lebok ini kandang macan nek wani. Sekarang saya tanya, kamu mati di tangan macan atau di tangan Allah? Kalau kamu saya masukin ke kandang macan, kamu tidak berusaha melawan macannya, kamu mati dimakan macan. Itu namanya ikhtiar kamu untuk melawan macan itu. Apa-apa sok sekali membenturkan dalil, membenturkan agama, seolah-olah mati semuanya di tangan Allah. Betul. Tapi kamu lupa kalau kamu itu manusia, bukan nabi, bukan malaikat kamu itu. Mati sudah digariskan sama Allah dan atas kehendak Allah, tetapi mempertahankan untuk hidup hukumnya adalah wajib. Tahu kamu saya masukin kandang macan. Kamu bilang di depan saya, kamu mati di tangan Allah. Kamu ikut saya sini, tak masukin di kandang macan kamu. Saya tanya, kamu mati di tangan Allah, apa kamu mati dimakan macan? Apa-apa kalau berpikir. Makanya saya tantang bahwa polisi, TNI, Satpol PP saya tantang. Anda bagikan aja biar tahu semuanya, kepolisian, TNI di seluruh Indonesia biar pada tahu semuanya. Kalau mulut saya sedang keluar-keluar. Nyesek hati ini melihat dokter pada mati. Terus kalau dokter mati semua, siapa yang ngurusin kalian nanti kena corona? Mati keadaan yang bermanfaat, mati keadaan banyak yang melayat, banyak yang mendoakan. Tapi kalau kamu mati karena corona, dibungkus kamu kayak tempe, busuk, dibuang kamu. Tidak ada satupun yang melayat, tidak ada yang mendoakan kamu saat pemakaman. Mau kamu seperti itu? Meninggallah cara baik, meninggallah dengan husnul khotimah, bukan kayak begini. Ini gara-gara lebaran ini sudah tidak ada suara lagi, sudah tidak ada sosialisasi tentang corona. Dokter pada mati, yang meninggal sekarang meningkat. Sekarang tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dokter, dengkolmu. Bukan tanggung jawab dokter saja, tetapi masyarakatnya. Mau mencegah atau tidak? Saya meminta untuk pemerintahan, Pak, dihimbau, Pak, untuk TNI, Polri, Satpol PP yang bertugas di lapangan, kami siap mendukung, mengapresiasi. Dan Anda saya tantang, Pak, yang tegas, Pak, yang bandel-bandel langsung dipukul pakai rotan, Pak. Nggak usah dengerin penjelasan apapun. Kalau ada yang melanggar itu, pentong pakai rotan, Pak, biar kelar, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Mereka nyinyir, mereka viralin, mereka seolah-olah menuntut HAM lagi, sehingga polisi yang bertindak, yang harusnya mempunyai kewajiban, polisi TNI pun jihad. Saya yakin, hakul yakin, di saat bapak-bapak polisi dan TNI bertugas secara tegas karena rakyatnya ini ngeyel-ngeyel, saya rasa itu adalah jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak-bapak TNI, Polri, Pol PP, saya tantang semua itu. Kalau membutuhkan bantuan, Pak, rakyat insya Allah siap membantu. Termasuk kami siap membantu. Kami siap mengapresiasi. Jika dibutuhkan kami siap membantu. Anda membutuhkan berapa personel, insya Allah kami siap membantu. Warga sipil, anggota Cyber NKRI siap membantu insya Allah. Kalau memang dilibatkan. Ini fungsi kami. Dan saya berharap saudara-saudaraku yang dari ormas apapun,
yang menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tetap disupport, dibantu jika membutuhkan TNI dan Polri. Jika tenaganya dibutuhkan, ayo kita kawal bareng-bareng untuk ormas-ormas karat dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku. Karena memang sudah waktunya, ini tidak akan selesai. Kalau ini didiamkan, ini tidak akan pernah selesai. Kalau ini bolos-bolos aja seperti ini bisa jadi berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Terus senang Anda melihat terjadi seperti ini. Ya. Mereka yang tidak suka dengan pemerintahan sih tepuk tangan. Ini kesempatan untuk melengsarkan presiden, persetan dengan perpolitikan, persetan dengan presiden. Toh pemerintahan bekerja dengan baik pun dinyinyirin, digangguin oleh orang mereka. COVID-19 terjadi pun ditumpangin oleh mereka. Mau apa lagi kalau nggak tegas Polri dan TNI? Ya sudah waktunya Pak. Saya menantang Anda semua Pak. Kami siap membantu, kami siap mengapresiasi, kami siap jika dibutuhkan. Ini kurang ajar ini orang bandel-bandel, orang ngeyel-ngeyel ini. Polisi selalu diintervensi, alih-alih HAM. Ngeyelan aja orang Indonesia ini. Di atas sudah benar-benar, yang di atas sudah bekerja dengan maksimal, sudah menghimbau yang di bawahnya pada kucat kacrut. Kamu takut ini? Kamu nggak takut sini? Mati karena Allah sini kamu. Udah tahu semua orang mati juga semua karena atas kehendak Allah. Tetapi kalau alih-alih wabah ini kamu sedikit-sedikit ngomong mati di tangan Allah, mati di tangan Allah, sini kamu ikut saya, bareng sama saya, tak masukin ke kandang macan kamu. Tak suruh berantem kamu sama macan kamu. Mati sama macan apa mati karena Allah? Kalau kamu mati karena macan berarti sudah kehendak Allah. Tapi kalau kamu berikhtiar melawan macan itu dalam kandang, kamu berantem, kamu berikhtiar, kamu bisa pukulin macan itu, kamu bisa hajar macan itu sampai macan itu mati. Itu adalah bagian daripada ikhtiar. Dan kamu dikehendaki sama Allah, kamu selamat. Tapi ini Anda tidak pernah ikhtiar, tidak mau ikhtiar. Pada mabok agama saja kamu. Kamu sudah dicap sama Tuhanmu sebagai orang yang sombong karena tidak mau ikhtiar. Mau jadi apa? Ini Indonesia mau dibawa kemana? Nunggu dokter-dokter yang di Jakarta mati semua. Ya, yang di daerah pada mati semua, pada kalang kabut, gak bisa ngatasin orang-orang yang kena positif corona. Nunggu itu mati semua. Ini mau sampai kapan? Kalau per detik ini sudah 1.300 kurang lebih, besok mau nambah lagi 2.000. Besok mau nambah lagi yang meninggal 3.000. Terus ini restart namanya. Ini namanya di restart. Lu mati aja semua. Kasihan anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita. Kalian malah menghujat saya sedang mengedukasi. Kalian setiap diedukasi malah menghujat kamu. Dasar PKI kamu itu. Teriak-teriak PKI. Hal-hal yang gak penting diunggah di media sosial. Isu-isu PKI gatel. Sedangkan corona yang di depan mata saja pada ngeyel kamu, pada bandel kamu. Udah kepalang tanggung saya sudah pakai baret merah. Gak usah usil, gak usah nyocot aja kalau orang lagi edukasi. Eh, 3.600. Sampaikan ini, dibagikan ini semuanya. Biar baca semua. Biar nyampe ke Polri, biar memerintahkan kalau polisi harus tegas mulai sekarang. Gak usah mau diintervensi sama yang namanya HAM. Biar komandan dari TNI biar baca ini lab saya ini Pak. Kami rakyat mendukung Anda semua. Kami rakyat mendukung Anda dari TNI maupun Polri untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas bagi masyarakat-masyarakat yang ngeyel.
Me apa kowe? Pikir saya fitnah di sini? Kau pikir saya memecah belah di sini? Saya hanya membangkitkan semangat Anda. Ayo, kita kompak, kita bareng-bareng. Ini sudah genting. Dokter-dokter sudah pada mati. Coba tengoklah kamu di YouTube, tengoklah kamu di media, tengoklah kamu berita di televisi. Banyak orang-orang medis yang meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Itu tugas dokter. Dengerin. Dokter bertugas untuk merawat, bukan untuk bunuh diri. Dokter punya sumpah untuk bertugas untuk menyelamatkan sesuai dengan kemampuan medis, bukan untuk bunuh diri. Siapa yang nyuruh bunuh diri? Masyarakatnya sendiri. Yang engel-engel, yang susah. Mau berapa juta orang medis pun bakal kewalahan berhadapan dengan wabah ini. Astagfirullahaladzim. Ada COVID-19, malah polisi yang kalian nyinyir. Polisi sedang mengawal untuk mengantarkan jasad, untuk mengambil pasien, mengawal, malah kalian nyinyir aja. Malah digoreng aja. Bukan memberi apresiasi kamu terhadap TNI Polri, kamu malah nyinyir aja kerjanya. Tidak bertindak sama sekali, bandel-bandel, ngeyel-ngeyel. Kasihan. Polri itu loh, ada yang kena corona juga meninggal. Orang Polri hanya ngawal, hanya bertugas. Hanya pengen apa? Memberikan efek yang nyaman bagi masyarakatnya. Efek yang nyaman seperti apa? Inilah membantu pencegahan. Kok tidak diindahkan? Apa terlalu polisi ini terlalu lembek menurutmu? Hah? Harusnya kamu berterima kasih. Polisi TNI bisa bersikap tegas kalau sudah ada perintah. Tetapi polisi yang mengayomimu di Indonesia ini termasuk masih legowo, masih mengedepankan kemanusiaan. Betapa baiknya polisi yang ada di Indonesia, TNI yang ada di Indonesia. Betapa baiknya, tapi tidak pernah dihargai himbauan-himbauan itu. Maka dari itu sekali lagi saya menantang untuk bapak-bapak TNI dan Polri, Pak. Pak, jangan terintervensi dengan alih-alih HAM. Ini wabah, Pak. Untuk kepolisian yang di pusat, komandan TNI yang di pusat, teriakan, Pak, agar anggota-anggota Bapak yang bertugas di lapangan bisa tegas. Bawa rotan, bila perlu bawa pentungan, Pak. Tidak perlu ditanya. Ada orang masih ngeyel lewat pentung, gak usah ngurusi padu sama masyarakat. Masyarakat sekarang itu udah pada ngeyel, mengandalkan cocot. Pentungi sekalian, Pak. Tengok di luar negeri, ya Allah, orang keluar rumah didenda sampai 100 juta. Ya. Begitu tegas, Pak, di Indonesia, Pak, orang keluar rumah mah hello. Orang ketahuan, Pak, duduk-duduk di depan, Pak, petugas-petugas pas lagi lewat, Pak, dipentungi orang-orang yang lagi tongkrong, Pak, lagi duduk, Pak, sudah. Itu efek jera yang memang harus dilakukan. Kita mau nunggu apa? Apakah nunggu, Pak, masyarakat Indonesia ini tertular, mati, medisnya kelimpungan semua. Setiap hari dibanjiri ratusan orang yang harus dirawat secara insentif.
hari ratusan orang itu di rumah sakit. Ya Allah, saya dapat laporan dari sahabat saya di live begini, saya sampai nangis. Saya sampai live di telepon itu melihat orang gak bisa napas kejang-kejang begini sampai nunggu ajal, Pak. Setiap hari ratusan, Pak, masuk ke rumah sakit. Coba bayangkan saja bagaimana gak stres itu medis. Ini mau sampai kapan? Mau sampai kapan coba? Gak usahlah masyarakat punya mental miskin. Mental masyarakat Indonesia ini terlalu miskin, ngerti nggak? Takut mati gara-gara nggak bisa jajan yang biasanya jajan. Bisa nggak sih berinisiatif? Ini demi kepentingan bersama dan untuk Anda, untuk keluarga Anda, supaya ini 2 minggu 1 bulan lagi selesai. Ini tidak diolor-olor. Saya ngeri sekali. Sahabat saya dari kedokteran juga telepon saya. Ini kalau caranya seperti ini, Gus, ini bisa 1 tahun nggak kelar. Masya Allah. Bayangkan kalau 1 tahun ini nggak kelar, tingkat kemiskinan akan naik yang tadinya sudah menurun. Dan saya yakin pemerintahan akan dimakar oleh orang-orang yang numpang, yang memanfaatkan COVID-19. Jokowi dilengserkan, saya yakin. Dimanfaatkan sama begundal-begundal itu, pelacur-pelacur politik. Yang jadi pertanyaan, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan coba? Saya tidak peduli kamu mau setuju kayak kamu mau tidak, saya tidak peduli. Saya tidak membutuhkan penjelasan, tapi saya berbicara ini adalah fakta. Semakin kesini semakin naik, semakin meningkat meninggalnya akibat COVID-19. Dokter pun pada mati. Banyak dokter yang meninggal. Ini mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Habis lebaran, Anda lihat mal-mal akan kami tutup. Kami minta kepada pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah tidak mau menutup, saya akan lakukan sesuatu agar supaya mal-mal atau swalayan ditutup. Supaya adil. Tidak ada bedanya antara masjid dan mal. Tidak ada bedanya. Bedanya kalau mau sholat masjid itu buat ibadah, ya, tempat orang berkumpul, sama halnya dengan mal. Makanya kalau masjid ada himbauan itu keras, ayo mal juga harus ditutup. Ya. Ini demi kenyamanan, demi tertib, demi keselamatan kita semua. Saya tidak menakut-nakuti itu saudara-saudara, tetapi ini adalah edukasi yang memang saat ini tingkat meninggal akibat COVID-19 ini sudah meningkat. Dan ini seolah-olah diabaikan. Ini seolah-olah malah pada ngurusi isu tentang PKI. Ini malah pada ngurusi isu-isu tentang yang gak penting di media sosial. Sejatinya ini masalah COVID-19 belum kelar, belum selesai. Yang meninggalnya pun banyak. Dokter-dokter pun banyak yang meninggal. Mau sampai kapan? Wah, sok berani. Kamu komentar saya sok berani. Sedangkan mereka pelacur-pelacur agama, pelacur-pelacur politik lebih berani. Jelas kalau saya tidak berpolitik. Paham kamu? Saya bukan kiai, saya bukan ulama. Saya hanya mengedukasi apa yang menjadi sebuah kebenaran, apa yang menjadi fakta, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Mari kita bersama-sama. Jangan suka hujat-hujat. Ya. Ayo suarakan.
Makanya saya mendukung sekali sahabat-sahabatku dari organisasi masyarakat manapun, termasuk dari Ansor, Banser semuanya. Ayo Pak, lakukan edukasi teman-teman ormas semuanya untuk melakukan tutup mall atau tutup swalayan. Termasuk Alfamaret, Indomaret suruh tutup dulu. Kebutuhannya dari mana, Gus? Bisa online. Kebutuhannya bagaimana, Gus? Banyak warung-warung di kampung-kampung yang berjualan. Pasar tradisional yang boleh masuk hanya bakul-bakul saja. Kalau nggak bakul, yang orang kulakan jangan boleh masuk. Biar masyarakat belinya di mana? Warung terdekat rumah Anda. Simple, sederhana, gampang. Nggak usah ke mall. Kalau kamu pengen shopping baju-baju bagus di mall, ditunda dulu. Mallnya tutup dulu. Pom bensinnya tutup biar nggak ada keluyuran. Nggak ada orang beli bensin. Kalau masyarakatnya sudah ngezel, sudah waktunya bapak-bapak aparat harus tegas. Kami masyarakat tetap menyetujui, kami tetap mendukung, kami tetap mengapresiasi tugas dari bapak-bapak TNI dan Polri. Dan kami jika dibutuhkan itu kami siap untuk membantu sebagai relawan. Saya ini menceritakan, saya ini mengedukasi sampai lelah, saya capek. Ya, ini bukan untuk kepentingan apa-apa. Ini loh yang terjadi. Ayo kita sadar semua. Kamu itu sadar, jangan kamu lihat siapa yang berbicara. Mau yang berbicara Arya, kamu jangan lihat itu, tapi ini fakta. Saya memohon untuk teman-teman semuanya, ayo kita suarakan lagi ini COVID-19. Bukan kami niatnya untuk menakut-nakuti, tetapi ini bagaimana caranya untuk pencegahan ini harus intens biar cepat selesai. Lebih baik kita di rumah kompak serentak se-Indonesia seminggu sampai 1 bulan, tetapi setelah itu kita merdeka bisa mengalahkan corona. Ketimbang ini saya sedih, saya nangis, saya ditelepon saudara saya yang dokter yang bertugas di sana di Jakarta, di Fiji saya menangis melihat orang-orang pasien pada nangis, pasien pada nafasnya pada tinggal ajal menjemput. Masya Allah, dokter semuanya pada kerja sampai nggak pulang berbulan-bulan. Kalian masih memikirkan untuk lebaran segala macam. Dokter-dokter itu sampai nggak pulang sampai detik ini. Mereka bekerja standby intens 24 jam. Coba pikir saudara-saudaraku, pikir coba. Saya melihat sendiri pakai mata saya sendiri. Tidak semuanya masyarakat mau melihat di dalam rumah sakit orang-orang yang sedadal-sedadal, yang nafasnya begini. Gak semuanya kuat melihat itu. Itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudaraku. Mohon maaf. Sekali lagi itu tantangan saya buat bapak-bapak instansi Polri dan TNI untuk lebih tegas, Pak. Kami rakyat Indonesia menantang dan kami mensupport, kami mendukung. Jika tenaga kami dibutuhkan sebagai relawan, kami siap. Mudah-mudahan komandan-komandan yang di atas bisa memerintahkan
untuk lebih tegas lagi. Jangan mau diintervensi oleh masyarakat yang bandel, yang nakal-nakal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika mana ucapan saya disengaja ataupun tidak menyakiti perasaan kalian. Tetapi tujuan saya di sini adalah untuk mengedukasi. Saya berbicara berdasarkan fakta yang terjadi di bangsa negara kita. Kita tetap melawan corona. Ya, selamat. Mudah-mudahan kita diselamatkan, diamankan, rizkinya dilimpahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan.